Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Febriana, NIM 204105010075. Di sini saya akan memberi tanggapan dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Langsung saja. Pendapatan nasional apa itu? Adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang kemudian adalah konsep pendapatan nasional. Ada 6, yaitu 1. Produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GBP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir adalah keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Berikut selanjutnya adalah produk pendapatan bruto GDP. Produk pendapatan bruto atau gross domestic product adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dengan rumus sebagai berikut, GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Berikutnya adalah produk nasional bruto GNP. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Dengan rumus sebagai berikut, GNP sama dengan pendapatan WNI-DN plus pendapatan WNI-LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Berikutnya adalah produk nasional neto atau NNP. NNP adalah produk nasional kotor atau JNP dikurangi penyusutan barang modal. Dengan rumus NNP sama dengan JNP min D depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang selanjutnya adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Dengan rumus PI sama dengan NNI min pajak perusahaan min iuran min laba ditahan plus transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan, pengangguran, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Adalah memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Yang selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 9. Yang pertama,
mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dan suatu negara. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3, yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Yang selanjutnya adalah pengertian metode pendekatan nilai produksi. Apa itu? Menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun, dengan rumus Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q2 dalam tutup kurung plus dalam kurung P2 kali Q2 tutup kurung plus P3 kali Q3 plus selanjutnya plus PN kali QN. Keterangan: Y adalah pendapatan nasional, Q1 adalah jenis barang ke-1, QN adalah jenis barang ke-N, P1 adalah harga barang ke-1, dan PN adalah harga barang ke-N. Yang selanjutnya adalah pengertian metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari sebagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangan: Y sama dengan pendapatan nasional, W adalah wage atau upah atau gaji, R adalah rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I adalah interest atau lainnya, P profits atau keuntungan. Yang terakhir adalah pengertian dari metode pendekatan pengeluaran. Metode pendek atau pengeluaran adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu, dengan rumus Y sama dengan C plus I plus Q plus buka kurung X min M tutup kurung. Keterangan: Y adalah pendapatan nasional, X adalah ekspor, M adalah impor, C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyerahan pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendunggaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama ghanimah, 2 sedekah, 3 infak, 4 zakat, 5 urs, 6 zikyah, 7 kharaj, dan yang terakhir adalah pajak tambang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan mohon disimak baik-baik penjelasan dari saya di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.